Mata dunia masih ada di Timur Tengah, dari perang, kemudian juga dampaknya ke semua lini kehidupan termasuk juga sektor ekonomi. Salah satunya yang paling menjadi sorotan tentu saja soal energi. Nah, kita pengen ngobrol hari ini soal perang, soal ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan juga soal dampaknya ke berbagai negara, utamanya tentu saja dengan Indonesia. Ada Pak Heru dan juga ada Mas Johari. Pak Heru, kita pengen ngobrol dulu. Perang di Timur Tengah antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran, ini kan sebenarnya sudah meluas ya. Maksudnya yang terlibat langsung memang tiga negara ini, tetapi kemudian kan ada serangan retaliasi Iran ke beberapa negara tetangganya karena ada pangkalan militer Amerika Serikat di situ. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda untuk sinyal mereda nggak sih ketegangan ini, atau justru sedang panas-panasnya, atau gimana Pak? Sebenarnya tidak ada yang tidak ada yang tahu persis kapan perang ini akan berakhir. Gitu. Dulu kalau target Israel itu dia akan menghentikan rejimnya Khamenei kan. Nah sekarang Khamenei sudah dibunuh, tapi ternyata ada Khamenei baru gitu kan, anaknya. Jadi artinya rejim itu juga tidak selesai. Kalau Netanyahu bilang hari ini, yang kita lakukan itu sebenarnya tidak menaklukkan Iran, tapi kita memberi landasan yang kuat bagi rakyat Iran untuk mengganti rejimnya. Gitu. Jadi kita sudah lakukan maksimal. Ini situasi yang terbaik buat rakyat Iran untuk menggulingkan rejimnya sekarang ini. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Tapi faktanya kan ada Khamenei baru dan kita nggak tahu apakah berarti Israel akan menghentikan serangannya, apakah dia akan menargetkan si Khamenei anaknya ini, gitu kan. Kalau dari sisi Amerika, ya itulah Trump itu dia ngomong apa nggak pernah bisa dipercaya juga. Apa yang dia omongkan itu nggak pernah bisa jadi pegangan. Dia pernah bilang misalnya ini 3 hari selesai, 3 minggu selesai, dan akhirnya dia juga bilang nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau kita lihat kapan ini perang ini mereda, kalau melihat karakter Trump ini saya susah, dan Iran juga tidak mungkin akan diam saja ya dalam kondisi seperti ini ya. Dia akan mencari front baru. Mungkin kalau head to head mungkin dia kewalahan juga kan keroyok Amerika sama Israel, tapi dia pasti akan menemukan front baru untuk memperpanjang perang ini. Bisa dengan menyerang fasilitas Amerika yang ada di negara lain dengan memanfaatkan kekuatan proksi dia, atau seperti yang dia lakukan sekarang ini dengan menyerang fasilitas pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara teluk yang lain. Dan Iran bisa melakukan itu kenapa? Karena dia punya drone jarak jauh yang tidak perlu pilot, tidak perlu navigasi yang canggih. Dia bisa menyerang dari jarak jauh dan cukup efektif. Drone Shahid namanya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang juga menarik adalah banyak yang melihat bahwa teknologi perang dan persenjataannya Iran ini kan sudah termasuk yang mumpuni, betul, canggih. Terus kemudian muncul statement bahwa oke, untuk gelombang serangan berikutnya kita akan pakai senjata versi terbaru. Loh, ternyata yang kemarin itu versi lama. Versi lama aja sudah canggih gitu. Sebenarnya kalau dari sisi kekuatan sendiri seperti apa sih, Pak Heru? Sebetulnya ya, Iran itu bukan negara yang pasif, negara yang diem. Sebaliknya Iran itu sama juga dengan Israel. Iran itu adalah negara yang dalam sejarahnya itu banyak berperang. Dulu perang dengan Irak ya, dengan tetangganya itu selama sekitar 1 dekade. Kemudian setelah itu dia melakukan perang itu secara proksi. Dia punya tekad untuk selalu mengganggu Israel. Kalau intinya adalah menghancurkan Israel lah, ya, seperti itu tekad rejimnya Iran itu. Nah mereka melakukan itu tidak secara langsung, tapi dengan secara proksi. Mereka di Lebanon punya milisi namanya Hizbullah, kemudian di Gaza mereka punya Hamas. Mereka inilah yang berperang dengan senjata dana dari Iran. Ya. Ini sudah rahasia umum sih ya. Jadi Iran itu berperang secara proksi. Kemudian di Yamen dia juga punya Houthi yang sekarang berperang dengan negara-negara teluk yang lain, koalisi Arab Saudi yang dipimpin Arab Saudi ya. Dan kemudian dalam skala tertentu Iran ini juga membantu
Rusia dalam perang melawan Ukraina, termasuk dalam penggunaan drone Shahid yang tadi saya bilang itu. Jadi pada dasarnya Iran itu juga negara yang akrab dengan perangan dalam tanda kutip. Israel juga demikian. Kemudian Amerika, dia dipimpin oleh seorang rejim yang, nah ini begini Mbak, soal perang ini ya. Kalau seorang pemimpin dia punya kekuatan besar, melakukan kesalahan tidak ada yang ngelek, kalau tidak ada yang mengingatkan, ya, tidak ada yang mencegah itu, dia akan tuman bahasa Jawanya. Itu sering kali terjadi. Dulu Saddam Hussein ya, dia menyerang Iran, tapi nggak ada yang nyalain dia, malah negara-negara Teluk itu bantu dia karena Iran itu di Teluk itu dianggap musuh bersama. Iran itu bukan negara Arab ya, dia negara Parsi ya. Jadi waktu Irak menyerang Iran itu Saddam Hussein itu dibantu banyak sekali. Bahkan Amerika juga ngasih dana nggak terbatas. Makanya ketika dia kehabisan duit, dia berani nyerang Kuwait. Karena kemarin saya nyerang Iran nggak dia apa-apain, ya udah akhirnya dia nyerang Kuwait. Kemudian Putin, dia mengambil alih Crimea. Tidak perlu mengeluarkan sepucuk peluru pun, Crimea dia dapat. Tuman dia akhirnya. Ukraina aja sekalian kalau gitu. Nah, sekarang dia ngambil alih Ukraina. Trump ini hal yang sama. Sebelumnya dia kan menculik si Maduro kan dari Venezuela, negara lain yang benar-benar bukan wilayah Amerika, diambil gitu aja dibawa ke Amerika. Nggak ada yang bisa mencegah dia. Bahkan itu juga tidak sepersetujuan parlemen, tapi rakyat Amerika ya oke-oke aja. Akhirnya dia tuman. Dia datang ke Iran, maksudnya dia ngirim pasukan ke Iran, ngirim persenjataan ke Iran dan membunuh Khamenei, pemimpin negara lain juga, tuman juga. Nah itu kurang lebih seperti itu Mbak. Berarti memang buat beberapa orang perang tuh adiktif kali ya, nagih kali ya. Bagi para para pembesar. Betul, Mas Johari, yang sudah berjalan, kita sebelumnya sudah bahas bahwa perang di Timur Tengah tuh kayaknya jauh lokasinya, tapi dekat loh sebenarnya ke kita karena dampaknya itu juga sudah mulai terasa. Yang paling kelihatan kan sebenarnya harga minyak nih. Harga minyak itu sudah tembus $100 per barel. Itu untuk pertama kalinya pada 12 Maret kemarin. 12 Maret yang lalu itu sudah tembus $100 untuk pertama kalinya sejak Agustus 2022. Kalau memang belum ada sinyal mereda seperti tadi kata Pak Heru, apakah benar bisa sampai $200 nih kira-kira gimana nih, kok agak serem ya Mas? Tapi sebelum masuk ke situ, saya tertarik juga tadi tuh bahwa soal persenjataannya. Soal persenjataan, saya berpikir begini, bahwa sebetulnya senjata yang paling ampuh ya kita coba kita anulir yang senjata nuklir lah ya, karena memang itu kan mereka juga semua akan menghitung kalau ketika menggunakan. Tapi yang sudah dipakai saat ini adalah minyak. Saya anggap itu sebagai senjata paling ampuh bagi mungkin Iran, karena memang Iran dalam posisi yang strategis gitu kan. Di kawasan Teluk kita tahu dia mengendalikan Selat Hormuz itu yang menguasai 20% perdagangan. Jadi siapa yang pegang kendali Selat Hormuz itu, maka Iran dalam hal ini, maka Amerika, Israel ataupun siapapun itu akan merasa kesulitan. Karena itu saya berpikir bahwa itulah senjata yang paling ampuh saat ini yang dilakukan oleh Iran. Gitu kan. Bahkan mereka klaim bahwa kalau kita terus diserang maka akan sampai $200 per barel nih harga minyak gitu ya. Nah ini cara Iran yang mungkin memang belum terjadi ya. Saya lihat bahwa ini cara Iran untuk menekan komunitas internasional gitu ya. Karena komunitas internasional merasakan dampak dari kenaikan harga minyak. Lalu diharapkan komunitas internasional memaksa maksa Amerika dan Israel untuk menghentikan serangan. Saya pikir itu senjata yang paling ampuh dan sangat terasa sekali gitu. Jangan salah. Nah, saya coba ilustrasikan sederhana. Mengapa itu dampaknya sampai ke kita gitu kan? Sampai tadi sebelumnya kita sebut bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini yang bisa dikatakan terbesar dalam 4 tahun terakhir gitu ya, itu dampak kenaikan harga minyak itu saat ini sedang berlangsung adalah ketika biaya produksi akan menjadi naik. Jadi kenaikan harga minyak itu ya,
yang sampai saat ini sudah mencapai $100 per barel, yang sudah melampaui asumsi APBN yang $70, di mana kita saat ini dalam posisi saat ini itu adalah kita harus menanggung tambahan subsidi sekitar 200 triliun gitu ya kan. Dampaknya akan sampai juga dampaknya ke kita ya. Jadi kalau misalkan senjata udah balistik sudah, itu kan hanya di area-area yang dibom dampaknya gitu ya. Betul. Paling ini. Tapi kalau senjata ekonomi tadi itu minyak, memang minyak ini memang terkenal. Dia itu punya sejarah namanya krisis energi tahun 1973, revolusi Iran juga pada waktu itu 1979, terus tahun 2022 bahwa komoditas yang bisa menjadi senjata politik, gitu ya, paling ampuh menjadi senjata politik. Nah, Minyak. Iran adalah saat ini sedang memainkan peran itu, gitu. Jadi tidak mudah bagi Amerika atau Israel untuk ya kalau kita bahasa nggak menaklukkan ya, mungkin itu agak sulit karena punya kendali di minyak, dan itulah yang saat ini sedang dimainkan. Nah, persoalannya ketika itu terjadi nggak sih misalkan sampai 200, dampaknya apa buat kita gitu kan? Karena kan memang Iran kan memang sengaja, ya udah nggak apa-apa deh, biarin 200 gitu kan. Ya kitanya kan itu, Indonesia gitu. Kitanya semua beberapa negara teriak semua. Ternyata karena apa? Karena ya tadi itu kenaikan harga minyak akan memicu biaya produksi, lonjakan impor ya. Jadi bahan baku yang biasa kita impor itu akan mahal. Betul. Belum lagi biaya logistik ya gitu kan. Itu terganggu. Nah, ujung-ujungnya harga gitu ya. Nggak cuma harga BBM gitu ya. Kalau harga BBM sudah pasti itu akan naik kalau yang non subsidi. Tapi kalau yang subsidi kan ini pemerintah kerja keras melalui APBN gitu ya, dengan subsidi itu, makanya di subsidi akan lebih besar, dan di luar itu pasti tentu akan mendongkrak harga barang dan jasa lainnya, dan ini yang nanti akan kita rasakan. Jadi makanya nasib kita itu sebenarnya kita melihat saat ini terjadi perang di Timur Tengah ya. Sebenarnya juga menyangkut nasib kita juga. Gitu, menyangkut nasib kita. Semakin lama nasib kita juga semakin terancam. Ya itu tadi, bahwa dampaknya nanti ujung-ujungnya itu akan menaikkan harga barang jasa di kita, yaitu yang disebut dengan inflasi. Tapi nanti kita coba lebih bahas lebih itu ya, inflasi. Jadi mungkin dampaknya kan ada yang jangka pendek, kita harus siapin nih strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Betul. Nah, yang jangka pendek ini kan pasti kita lihat bahwa dampaknya minyak ya. BBM ya kan. Kemarin terakhir subsidi dijamin nggak naik sampai Lebaran ya. Harga BBM subsidi. Harga BBM subsidi. Tapi nanti setelah itu dilihat lagi gitu ya. Tapi isyaratnya sih sepertinya kemungkinan tidak akan naik ya. Mungkin akan dilakukan alokasi anggaran, diambil dari anggaran mana gitu ya, atau efisiensi di pos-pos mana untuk menutupi tambahan subsidi gitu. Karena kalau enggak bisa naik. Dan kalau naik itu lebih dahsyat lagi dampaknya, karena secara langsung sudah itu akan berdampak pada kenaikan harga barang, karena kita tahu bahwa minyak adalah input paling utama ya, bahan paling utama dalam komponen utama dalam indeks harga konsumen. Itu ketika kenaikan minyak terjadi, maka indeks harga konsumen naik, inflasi naik gitu. Ketika inflasi naik, nah ini berbahayanya, ketika inflasi naik, harga barang naik semua, lalu kita yang saat ini mempunyai saat ini daya beli sedang dalam proses pemulihan, ini akan kembali surut gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya yang terjadi adalah harga barang naik tapi tidak ada yang beli. Seperti yang terjadi sebelumnya kan, ketika kita tahu bahwa harga-harga seperti itu tapi tidak ada yang beli. Nah itu daya beli melemah. Nah ini sangat berbahaya ketika nanti ini terjadi berlangsung secara lama. Artinya harga barang naik, perlambatan ekonomi juga akan tertahan ya. Ya karena misalnya kayak beras atau gula atau komoditas lain yang kelihatannya tidak terkait, tapi mereka dari petani, produsen ke toko kan transportasi kan, diangkut itu kan butuh ini. Makanya kalau nanti harga diesel terutama solar itu naik, itu yang paling akan berdampak. Itu kalau di negara lain ya, kalau di kita kan disubsidi ya kebetulan solar. Tapi kalau di negara lain kenaikan harga diesel ini akan sangat berdampak pada inflasi secara menyeluruh. Karena kita lihat kalau inflasi ya, berarti gini, uang kita otomatis berkurang langsung kan, seperti itu. Jadi kalau inflasi naik, berarti nilai uang kita itu sudah menurun tuh, ya kan? Bagi
mungkin para pekerja yang mungkin gajinya segitu-segitu aja gitu ya, bisa jadi ya, mungkin belum ada kenaikan, itu akan berkurang dengan otomatis tergerus gitu. Tabungan juga seperti itu. Jadi saya bilang mengapa ini dampak dari perang ini akan sampai juga kepada rumah kita gitu, menghampiri dapur-dapur kita, mengusik rekening kita gitu ya kan. Ya seperti itu. Jadi ketika inflasi terjadi, maka uang rekening kita sudah berkurang nilainya, ya kan? Uang yang kita pegang berkurang semuanya, gaji yang kita terima berkurang semuanya, udah berkurang, gitu ya? Ya udah berkurang. Tiba-tiba karena inflasi tinggi, berarti Bank Indonesia harus mengendalikan dong, ya kan? Tugas Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, maka ditahan suku bunga atau bahkan didorong naik, karena secara histori ketika ya memang rumusnya seperti itu ya, secara umum adalah ketika inflasi naik maka suku bunga naik gitu ya. Ketika suku bunga naik otomatis apa? Pinjaman bunga bank naik. Buka KPR, kepemilikan kredit motor, kendaraan bermotor, itu semua naik. Nah, artinya apa? Yang bagi yang sudah nyicil ya udah siap-siap. Yang saat ini sudah dalam proses nyicil mungkin masih dalam 10 tahun, 15 tahun ke depan pasti akan ada adjust, penyesuaian, pasti akan ada kenaikan bunga gitu loh, karena suku bunga acuan naik. Mohon maaf karena memang kita tahu bahwa di Indonesia ini kan kalau untuk merespon bank-bank ini ya, para bank perbankan itu merespon suku bunga acuan BI kan cepat kalau ketika terjadi kenaikan. Kalau turun lamanya minta ampun. Nah itu sudah menjadi suatu yang menjadi bukan rahasia, faktanya seperti itu, fakta. Nah arti kata bahwa ketika tadi itu kenaikan biaya energi BBM yang memicu inflasi akan mendorong tadi itu pinjaman menjadi mahal, suku bunga menjadi mahal. Akhirnya kita yang ya udah yang biasanya nyicil 5 juta misalkan, maka akan naik menjadi 5,5, 6 juta dan lain-lain. Nah, bagi yang mau pinjaman baru juga susah gitu loh. Nah, itulah makanya mengapa saya dari sebelumnya ya, bahwa dampaknya ini dahsyat sekali. Kita nggak cuma lihat rudal saling bom daerah kawasan Timur Tengah saja, ini kita bicara seluruh dunia gitu loh. Dan dampaknya tuh terasanya cepat dan nyampe di rumah kita, sampai ke rekening kita, nyampe ke dompet kita. Sebenarnya yang dalam kondisi seperti ini kita kan perlu langkah baik secara planning maupun langkah nyata untuk mengatasinya. Kalau kita misal lihat untuk terkait harga minyak aja, begitu harga minyak itu $100, itu Trump kemarin mengumumkan bahwa untuk sementara akan mencabut larangan untuk pembelian beberapa produk minyak dari Rusia. Betul. Sama mengeluarkan ini dari strategic petroleum reserve-nya, cadangan minyak strategisnya mereka. Betul. Sekitar berapa ya? 200 juta barel kalau nggak salah. Amerika kan dia punya cadangan terbesar di dunia kalau minyak. Iya betul. Jepang dan kemarin itu IEA, itu Badan Energi Internasional, itu kan sepakati 400 juta barel dilepas cadangan darurat untuk, ini kan gini, Selat Hormuz ditutup maka pasokan berkurang. Dan perang juga menurunkan produksi negara-negara produsen minyak di Timur Tengah. Artinya bahwa ini pasar harus dibanjiri dengan supply. Jadi ketika kurang pasokan, maka dikeluarkanlah cadangan darurat oleh Badan Energi Internasional, itu 400 juta barel per hari. Nah, kenyataannya gimana? Kita tahu bahwa harga tetap naik. Kenapa sih? Dicek gitu kan? Gangguan pasokan di Selat Hormuz itu sehari 20 juta barel per hari. Arti kata ada pasokan 20 juta barel per hari yang tertahan. Nah, secara historis ini kan pelepasan cadangan cadangan minyak darurat ini kan nggak baru kali ini. Tapi ini memang yang terbesar yang dalam sejarah. Pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, itu dihitung ya, ada beberapa itu tidak lebih dari 2 juta barel per hari. Jadi gangguan 20 juta, yang dilepas 2 juta. Sepersepuluhnya. Jauh. Nah itu makanya itu yang menjadi kekhawatiran pasar, makanya harga minyak naik lagi kemarin itu kan sempat turun, naik lagi. Dan dihitung-hitung lagi dengan 400 juta barel ini yang kalau misalkan digelontorkan semua tahan berapa hari? 25 hari.
kayak BBM Indonesia kan. Oke, jadi respon negara tadi sempat nyelip Jepang. Maksudnya Jepang itu bukan salah satu produsen minyak, tapi Jepang itu kemarin mengambil langkah bahwa dia akhirnya kayak menunjukkan mungkin subtle gitu ya, tapi dia menunjukkan dukungan kepada Amerika. Karena Jepang adalah salah satu negara yang ketergantungan minyaknya itu sangat tinggi. Jadi kemudian negara-negara ini mulai masing-masing menunjukkan stance-nya ada di mana. Dan Iran nggak main-main karena ketika Macron bilang, ayo dong buka, ya udah kamu datang aja sendiri buka misalnya, ya kan. Terus kemudian Trump juga bilang, udah lewat aja. Nyatanya apa? Kapalnya akhirnya diledakkan kan. Ada di kapal juga enggak. Kawal dengan Angkatan Laut Amerika, nyatanya juga enggak, akhirnya diledakkan juga. Krunya yang dari India meninggal gitu. Itu jadi sebenarnya saling gertaknya tuh udah bukan gertak lagi, tapi memang direalisasikan. Nah, yang seperti ini Indonesia kan beberapa kali secara planning sudah terlihat, misalnya dikumpulkan beberapa pejabat dan mantan pejabat untuk diskusi lah segala macam secara intensif. Menteri SDM juga waktu itu bilang bahwa kita amankan, jadi sebenarnya untuk jangka menengah atau panjang Indonesia itu akan meningkatkan storage misalnya yang saat ini ketahanan cadangan untuk ketahanan energi nasionalnya itu di kisaran 25 hari akan ditingkatkan nanti menjadi 90 hari karena kalau saat ini kan ya storage-nya nggak ada disimpan di mana gitu. Sebenarnya saya pengen ngobrol data dulu. Kalau kita lihat tahun lalu 2025 sepanjang Januari sampai Desember total impor migas kita nilainya itu 241 miliar dolar. Minyak mentahnya itu 9,3 miliar dolar. Hasil minyak 23,45 miliar dolar. Jadi memang gasnya nggak ada, gas alamnya nggak ada. Jadi memang masih lebih banyak impornya hasil minyak. Kalau kemarin sempat bilang, nggak apa-apa itu kan minyak mentah doang. Enggak, ternyata minyak mentah kita impornya hanya 9 miliaran gitu. Itu hanya sekitar sepertiganya dari impor hasil minyak kita gitu. Jadi membangun storage kan pasti butuh waktu ya. Betul. Waktu dan dana yang sangat besar. Nah itu dia, jadi mungkin perlu juga untuk rencana jangka pendek untuk antisipasi ini Pak Heru. Salah satunya adalah tadi yang sempat dimention sedikit oleh Mas Johari adalah realokasi anggaran belanja kita. Nah, yang MBK jangan dong. Ya memang itu. Mesti gini, Gitu. Yang paling darurat adalah ya mengalihkan anggaran. Cuma itu yang seharusnya. Jadi APBN memikul beban dari dampak ini. Karena bangun storage, kilang, lalu pemangkasan jalur distribusi, lalu apapun itu jangka panjang yang kita kenal nanti akan ujungnya pada swasembada energi. Kita kan ada cita-cita untuk swasembada energi, swasembada pangan. Saya pikir itu udah betul bahwa negara yang survive gitu lah ketika terjadi kekacauan di dunia seperti misalkan nanti atau mungkin sekarang itu adalah mereka yang mampu mengamankan energi dan pangan gitu. Sebenarnya kita sudah dalam posisi yang track, cuma persoalannya kan butuh waktu. Yang paling cepat apa? APBN, berarti dia harus mengabsorb dampak dari kenaikan harga minyak ini ya. Betul. Sekarang tadi disebutkan data-data soal impor minyak ya. Kita memang kita kebutuhan kita kan 1,5 sampai 6 juta barel per hari ya minyak untuk kita ya. Kebutuhan sementara kita hanya penuhi cuma 600.000. Jadi kita ada impor 1 jutaan barel per hari untuk memenuhi kebutuhan minyak kita dan banyak juga yang diimpornya itu barang jadi. Betul. Ya kan, nggak cuma mentah. Maksudnya banyak juga bensin yang jadi. Betul, yang kita. Cuman crude oil doang. Iya, nggak crude oil tapi juga barang-barang jadi. Arti kata ketergantungan minyak kita dengan impor tinggi, otomatis ketika terjadi lonjakan harga minyak di luar, otomatis menghantam di dalam. Seperti itu kan, karena memang porsinya impor lebih banyak. Nah, saya tadi agak luput, coba mungkin kita lihat gas, tadi disebut gas ya. Ini unik karena gas, kita penghasil LNG, gas alam cair ya, LNG. Bahkan kita besar, itu ada beberapa blok yang memang Bontang, terus Tangguh, blok Bontang, itu gede lah gitu kapasitasnya. Kita ekspor
gas LNG dalam bentuk LNG ke Mentah. beberapa mentah ya. Kita suka dengan ekspor yang mentah ini Betul. kita. Kita impor. Kita yang impor sudah dalam bentuk LPG, bayangin. Betul. Jadi LPG 3 kilo, 12 kilo yang digunakan oleh memasak kita di rumah-rumah itu impor 70%. Karena kita belum mampu katanya. Karena kita nggak punya kilang tadi itu. Karena untuk mengolah LNG menjadi LPG itu butuh ada kilang, lalu ada proses pola. Intinya harus diolah lah. Sama bahan bakunya itu yang dari Indonesia gasnya itu tidak bisa diubah jadi LPG kalau menurut Bahlil itu. Ada kandungan apa gitu yang kurang gitu. Sehingga terpaksa beli dari Amerika itu seperti itu. Iya gitu. Amerika, Qatar, terus Uni Emirat Arab, Australia, kita beli dari situ dari LPG. Jadi jangan salah itu. Jadi gini, minyak dan gas naik. Nggak cuma minyak kan yang naik di dunia, di pasar global, gas juga naik. Otomatis nanti akan menghantam juga harga LPG 12 kilo yang nggak subsidi kan. Nanti yang subsidi yang 3 kilo, ya APBN lagi tuh. Betul. Yang subsidi energi lagi yang istilahnya menjadi garda terdepan untuk menghadapi itu. Seperti itu. Jadi yang paling betul bahwa yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah ya udah realokasi anggaran. Itu udah paling benar untuk menahan dulu aja setidaknya supaya nggak naik nih gitu. Karena kalau naik berantakan. Ini ancamannya sangat serius. Sangat soalnya, serius, sangat serius. Karena ketika harga minyak dunia ini liar, ya kita akhirnya apa sih bempernya ya memang itu dia. APBN itu kan instrumen kita untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu betul. Itu yang kemudian harus benar-benar kita bisa alokasikannya adalah yang mana yang memang bisa absorb si shock yang dari luar, juga bagaimana menjadi penggerak untuk yang di dalam negeri. Karena kalau defisitnya naik, wah ini akan PR lagi, mengingat outlook rating utang kita aja walaupun masih investment grade. Apa bahaya, agak bingung, bingung betul, ya. Betul, pasti bingung. Kita masih investment grade, tapi outlooknya sudah negatif loh. Ini dari Fitch maupun dari Moody's, sudah dari 2 lembaga dunia gitu. Harus perlu segera langkah taktis tapi hati-hati ya, Pak Heru ya. Pak Heru, kalau misal kita lihat kan sebenarnya apa sih, ya tadi kan sempat dibilang juga bahwa ini kan bukan perang pertama kali di Teluk, itu kan sudah kayak langganan aja sebenarnya gitu. Iya, betul, Mbak. Setiap berapa tahun tuh pasti ada perang, betul. Kalau melihat dari historis perang-perang sebelumnya, biasanya yang bisa jadi dalam tanda kutip penenang tuh apa sih, yang agar bisa adem gitu Pak, kasih hujan apa gitu. Ada beberapa cara perang berakhir ya Mbak ya. Pertama adalah dengan terbunuhnya pemimpin lawan, misalnya Hitler di Jerman, kemudian Saddam Hussein di Irak, atau bisa juga dengan yang paling tragis itu ya Jepang ya, di bom atom dengan senjata pemusnah massal, atau yang paling sering terjadi itu perlawanan dari dalam sendiri, dari parlemen ya. Terutama Amerika di Vietnam dulu. Amerika tuh sebenarnya di Vietnam juga nggak menang juga. Betul. Mereka kalah karena sama Kongres diminta mundur. Kongresnya berarti yang saat ini kurang kuat kah untuk? Iya, karena Trump berperang pun tidak minta izin Kongres. Dan Kongres tidak bisa mengambil langkah serius untuk misalnya harus tarik sekarang pasukan misalnya gitu, nggak bisa ya? Itu dilema juga Mbak, karena apa? Karena Kongres ini didominasi Partai Republik. Betul. Walaupun jelas-jelas melanggar konstitusi, tapi kalau Kongresnya sebagian besar mayoritasnya mendukung presiden yang membuat pelanggaran, mau apa lagi? Nah, atau bisa juga perang itu tidak berakhir. Saya ambil contoh itu perang Korea. Secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya masih berperang, Mbak. Makanya sampai sekarang Korea Selatan itu masih ada wamil kan, mau artis mau apa, asal udah masuk usia pasti masuk wamil. Karena mereka itu masih berperang secara prinsip. Cuman memang tidak baku tembak aja. Atau yang selalu berperang itu juga Israel sama Iran. Walaupun secara proksi ya. Sekarang ini Israel datang langsung ke Teheran. Kalau dulu Israel yang mendatangi Iran yang mendatangi Israel lewat Hamas atau Hizbullah. Gitu. Sekarang Israel yang datang ke Teheran. Seperti itu aja. Itu juga perang yang tidak pernah berakhir. Ya kita berharap semoga Kongres Amerika segera menemukan jati dirinya, kalau boleh saya katakan, karena memang kehilangan jati dirinya. Sekarang itu negara yang kita anggap kiblatnya demokrasi itu
benar-benar sangat otoriter. Trump itu berperang menculik Nicolas Maduro yang saya bilang tadi, yang presiden Venezuela itu tidak minta izin Kongres. Itu luar biasa, itu pelanggaran luar biasa. Sekarang di Iran pun dia tidak minta izin Kongres juga. Yang juga agak mengecewakan sebenarnya respon PBB ya, karena Ya, PBB juga itu tidak dia, Mbak. melakukan. Bahkan secara sejarah PBB itu benar-benar menggunakan kekuatannya untuk meredam negara agresor. Itu cuma sekali dalam sejarah, Mbak. Itu waktu Saddam Hussein nyerbu Kuwait itu. Jadi PBB pasukan Dewan Keamanan PBB bentuk pasukan gabungan, walaupun Amerika yang dominan di situ ya. Dan tidak ada yang memveto. Walaupun abstain ya, Rusia sama Cina abstain, tapi mereka tidak memveto. Akhirnya pasukan PBB itu terbentuk, sehingga dalam waktu beberapa minggu atau bulan itu pasukan Saddam Hussein bisa diusir dari Kuwait. Nah itu baru sekali itu aja, contoh PBB bisa berfungsi dalam situasi perang untuk menciptakan perdamaian, itu baru sekali. Ya. Kalau yang lain, hampir. Betul. Mungkin karena terlalu banyak kepentingan di balik. Ya, karena ada 5 negara yang punya veto. Betul. Dan 5 negara ini spektrum politiknya beda-beda. Amerika sama Cina aja udah beda banget kan. Betul. Jadi kalau ini musuhnya Amerika, mungkin dia temannya Cina. Ya. Nah, kayak seperti itu aja, jadi pasti ada yang memveto. Makanya PBB itu nggak pernah bisa bikin pasukan yang namanya collective security itu nggak pernah terwujud, kecuali di Perang Teluk waktu Saddam Hussein menyerbu Kuwait itu. Rusia Ukraina aja kan sampai sekarang juga belum Sama-sama, selesai. Pak. Jadi memang kalau melihat seperti itu tadi, kita tidak tahu ini apakah akan 4 minggu, 6 minggu, atau bahkan mungkin 6 bulan misalnya, atau bahkan sampai setahun, walaupun kita tentunya berharap ini segera mereda. Kalau berkepanjangan, yang kita khawatirkan adalah, tadi kita tahu harga minyak naik, inflasi potensinya juga naik, kemudian ini dampaknya, respon kebijakannya itu juga kalau memang dinaikkan kan antara menjaga inflasi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Kalau memang pertumbuhan ekonominya kemudian akhirnya tergerus, resesi. Kalau sudah masuk resesi, udah makin berat nih, Mas Johari. Gimana Mas Johari? Tadi itu bahwa nasib kita saat ini sedang juga dipertaruhkan di Iran perang itu, gitu loh. Semakin lama, semakin perang itu semakin lama, semakin mengancam kehidupan kita lah, seperti itu. Diperkirakan kalau misalkan nanti berlangsung cukup lama, itu tidak hanya menghantam minyak tapi juga pangan. Ya. Kita tahu bahwa gas yang saat ini juga naik itu menjadi bahan baku pupuk. Betul. Itu dalam pengolahan pangan, industri pangan modern itu pupuk terutama ya, itu dari gas. Jadi nggak cuma sumber energi kan, dia jadi bahan baku pupuk nitrogen namanya, urea dan amonia gitu ya. Dan ketika ini terjadi maka akan menaikkan harga pangan gitu ya. Kita lihat perang Ukraina kan lebih dampaknya selain minyak juga ke pangan. Jadi nah, yang namanya perang itu selalu dampaknya ke situ. Jadi menghantam energi, ya, minyak, gas, gitu ya, termasuk LPG kalau sekarang kita ini, dan pangan. Nah itu kalau itu terjadi, arti kata akibat perang yang berlangsung cukup lama, maka inflasi naik, terus pertumbuhan ekonomi menjadi tertahan. Nasib Pak Purbaya yang kemarin kata 5,5 susah tuh udah kayak gitu. Iya. Betul. Iya kan? Percuma tuh ngomong kemana-mana 5,5, 5,6 bahkan 6%, apalagi 8%. Goodbye. Lupakan itu. Kalau perang ini berjalan atau berlangsung lebih lama. Nah itu makanya saya bilang. Dan kita tidak punya benteng yang tepat. Dan kita nggak punya sarana, hanya APBN yang saat ini sebagai ini ya, sebagai darurat lah ya istilahnya. Nah itu dia makanya saya bilang bahwa bagaimanapun minimal ya gencatan senjata dulu deh gitu deh. Minimal gencatan senjata dulu deh, misalkan siapa yang mau mulai nih ya idealnya yang memulai yang gencatan senjata, yang menahan, setidaknya menahan, lalu terjadi nanti dialog. Nah seperti itu saya pikir terlalu lama juga tadi itu nasib kita juga dipertaruhkan di sana. Kalau pertumbuhan ekonomi melambat gitu ya tadi itu lama-lama dia juga karena kenaikan barang, terus daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi melemah, lalu juga biaya pinjaman mahal, maka akan diperkirakan terjadi resesi global ya.
Bahkan ada yang perkirakan ya setidaknya 0,7-0,8% negatif lah, turun lah gitu pertumbuhan ekonomi global ya. Jadi resesi itu di mana kita pertumbuhan ekonomi kita negatif dalam beberapa kuartal ya, biasanya 2 kuartal. Indonesia pernah nggak hampir waktu itu ya, waktu yang 2 kuartal sudah gitu ya. Waktu COVID itu kita hampir masuk jurang resesi. Nah, hitung-hitungan saat ini bagi para ekonom gitu ya, para analis bahwa tadi itu bahwa perang tidak ada yang menjamin akan selesai dalam waktu dekat gitu ya. Kalau dilihat dari tensinya ini semakin hari tinggi aja terus gitu, anteng aja tinggi terus, bahkan cenderung naik. Dilihat dari dampaknya juga begitu cepat gitu ya, ekstrim, bahkan dengan lonjakan harga minyak, lonjakan komoditas termasuk batu bara, CPO itu semuanya naik semua gitu loh. Nah, kalau itu berlangsung lama, nah akan mengarah kepada resesi tadi itu. Jadi ini sebenarnya kita sedang mengarah kepada jurang resesi. Apa yang dinamakan jurang resesi, di mana pertumbuhan ekonomi kita ya global termasuk Indonesia adalah akan negatif atau turun. Nah ini yang nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi kita sehari-hari gitu ya kan. Pas bekerja mungkin kalau ketika apa sih, ada beberapa orang yang nanya apa sih tanda-tandanya kalau kita resesi itu, kasat mata tuh apa yang kita bisa lihat gitu ya. Ya tadi salah satunya misalkan susah nyari lowongan kerja gitu. Namanya resesi, perusahaan nggak mau ekspansi, ya kan? Perusahaan akan menahan uangnya, cash. Tuh, jangan buka lowongan kerja dulu deh, gitu kan? Oh, yang ada aja susah, gitu ya kan? Itu yang paling kita bisa lihat secara kasat mata, susah lowongan kerja. Lalu biaya, ya tadi biaya makanan, biaya makan kita sudah naik semua, harga semua, dan itu dia. Dan bahkan kalau paling ekstrim itu akan tadi terjadi gelombang PHK. Itu yang dikhawatirkan ketika kita masuk resesi. Jadi itu kan panjang kan, mulai dari perang, minyak, gas, pangan, transportasi, inflasi, resesi, ujung-ujungnya ke kita, Pak. Ujung-ujungnya ke rumah kita, ke dapur kita, ke rekening kita yang kena semua gitu maksudnya. Makanya saya selalu bilang bahwa minimal gencatan senjata dulu deh gitu. Ya kan? Kalau memang nggak bisa ketemu secara prinsip, ya kan? Perundingan atau apapun nggak bisa lagi, udah emang ada susah melakukan perundingan, udah gagal, ya minimal gencatan senjata dulu atau berhenti dulu deh gitu loh. Sehingga kalau berhenti, Selat Hormuz dibuka lagi dong, gitu kan? Oke, gitu. Itu tidak itu ya. Setidaknya kita harapkan sih itu, ya. Tapi mengharap kepada siapa ini gitu betul, kan? Betul. Kita nggak tahu mengharapnya kepada siapa. Makanya sebenarnya saat ini yang urgent adalah perkuat dulu benteng di dalam negeri kita. Itu yang kemudian urgent dilakukan. Langkah nyatanya nih, kita pengen lihat langkah nyatanya seperti apa, dan juga dikomunikasikan agar masyarakat termasuk juga kita pelaku usaha itu tahu bahwa ini ada langkah-langkah ini yang sudah dilakukan jurus dari pemerintah untuk menguatkan benteng ekonomi kita adalah ini. Jadi kemudian tidak ada kepanikan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan yang kemudian menimbulkan rumor dan juga nggak bagus juga dampaknya. Sebenarnya itu kali ya yang kita harus segera lakukan. Terakhir mungkin Pak Heru. Ya, secara makro kan ada 3 front yang terdampak langsung dari perang Iran ini. Pertama adalah perdagangan kita, karena kita sangat bergantung pada impor energi. Kenaikan harga minyak akan membuat kita kan surplus ya selama berapa 60 bulan lebih kan. Ya, perdagangan. Ini perang di Iran ini akan membuat surplus ini makin menyempit. Betul. Dan mungkin suatu saat kita akan defisit lagi. Itu di sektor perdagangan. Yang kedua itu di sektor pasar modal. Karena perang orang lebih nyari safe haven kan. Dia beli dolar aja atau beli bond atau emas. Ya, jadi pindah. Akan terjadi outflow. Makanya saham kita, indeks saham kita kan awal-awal perang kan hancur-hancuran, dan sekarang pulihnya juga lama kan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketahanan fiskal kita. Karena harga minyak naik gara-gara perang, maka beban subsidi yang dianggarkan 200 triliun bisa melonjak tinggi dengan harga minyak $100 ini. Ya, mungkin saya yakin pemerintah akan fokus ke 3 sektor ini dulu ya sebelum melangkah bagaimana caranya membuat stok BBM tersedia dan tetap murah. Itu mungkin mereka masih perlu waktu. Iya, perlu waktu untuk itu. Mas Jauhari, Ya itu. Secara itu tadi secara dari sisi global pasti kita mengharapkan ada terjadi minimal gencatan senjata ya, dan Selat Hormuz dibuka lagi gitu ya. Di dalam
segeralah pemerintah, karena saya lihat perkembangannya belum ada langkah konkret dan mungkin dalam waktu dekat ada langkah yang memang cepat gitu ya, yang kita pasti, yang pertama pasti, karena bicara tadi itu, bicara bahwa kepercayaan investor lah ya, terhadap pasar modal, terhadap investasi di kita, kan harusnya kan kepastian itu kan sangat diperlukan gitu. Saat ini kan ketidakpastian. Ini fiskal kita kan sedang menjadi sorotan, ya kan, penerimaan. Jadi kita terancam bahwa terjadi penurunan peringkat investasi lah seperti itu ya. Nah, saya pikir pemerintah harus cepat. Ya kita tahu ada sedikit lagi ada perayaan Lebaran gitu ya. Ya itu harus cepat supaya semuanya menjadi pasti. Oh pemerintah mau melakukan ini, mau melakukan itu. Oh untuk subsidi energi kita tambah misalnya kan dengan alokasi anggaran seperti ini. Nah itu sepertinya yang diharapkan saat ini. Dan itu mampu dikomunikasikan ke publik. Ya itu penting juga. Kadang ada program bagus pemerintah nggak terkomunikasikan dengan baik gitu loh. Ini program untuk meredam dampak dari perang. Dikomunikasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak panik seperti itu. Percuma aja kalau komunikasi nggak jalan, ya nggak, masyarakat akan bergerak dengan sendirinya gitu loh maksudnya. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek gitu ya kan. Dia harus menetapkan action yang dalam waktu jangka pendeknya apa, yang jelas, yang pasti, dan mengkomunikasikannya ke publik supaya tidak panik gitu loh. Itu sih. Ya, nggak ada habisnya kayaknya kalau kita bicara perang, karena perangnya juga nggak habis-habis. Yang tentu kita maunya siapa yang mau perang sih, gitu kan? Kita ada sih, Trump kayaknya maunya perang. Kan nggak ada yang jadi ini kan, kalau nggak satu jadi arang, jadi abu, nggak ada yang satu jadi arang jadi tumbuh-tumbuhan, tuh nggak ada. Jadi arang kalah jadi abu. Ya seperti itu, nggak ada yang jadi tumbuh-tumbuhan kan. Jadi saya pikir tidak ada yang menang dan kalah sebenarnya kemarin itu. Oke, yang perang biarkanlah mencoba mencari jalan tengahnya untuk kemudian mencari solusinya di kita. Mari kita kuatkan benteng utamanya dampak ke perekonomian kita. Ini benar-benar harus segera diperkuat. Langkahnya harus taktis, namun juga hati-hati dan harus dikomunikasikan. Demikian meja redaksi. Kita akan ngobrol lagi nanti dengan tema-tema berikutnya. Sampai jumpa. Thank you, Mas Yo.